Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam pada pembukaan awal minggu ini. Dan hari-hari ini, beberapa hari ini sedang ada Bible Camp nasional ya, yang di live stream ya. Saya percaya sebagian dari saudara anak-anak yang mengikuti, dan karena itu saya pikir bagian ini hari ini kita akan merenungkan bagian yang membicarakan tentang anak-anak juga ya, inline dengan yang sedang kita alami dan nikmati di dalam beberapa hari ini. Mari kita membaca dari Kolose pasal yang ketiga ayat 20 dan Efesus 5 ayat 1 ya. Beberapa ayat ya. Kolose 3 ayat 20 saya akan baca 20 dan 21 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Lalu kita membaca ya semacam paralelnya di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, titik ya. Lalu ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati perenungan pada malam hari ini, Engkau menolong kami untuk bisa mengerti, dan apa yang kami mengerti, Tuhan sendiri boleh menggerakkan, kami boleh menaatinya seumur hidup kami, dan keturunan yang Tuhan percayakan di dalam keluarga kami, sungguh-sungguh boleh dididik di dalam jalan Tuhan, di dalam ajaran Tuhan, bukan dengan bijaksana kami, tapi di dalam pertolongan dan anugerah kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau memberkati perenungan yang singkat ini pada malam hari ini, dan memberkati baik anak-anak kami maupun kami juga yang memiliki anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah membaca di sini ada Kolose dan Efesus, ini ada kemiripan ya, seperti kita tahu biasa di dalam surat ini ya, surat-surat ancient letters itu memang biasa ini ya, saya diakhiri dengan apa yang disebut dengan household code ya, saya household code ya, hubungan antara orang tua dan anak ya, lalu terus kemudian hamba dan tuan ya, suami istri gitu, itu namanya household code. Nah di sini kita memfokuskan diri hanya dengan hubungan anak-anak dan orang tua ya. Memang di sini sebut bapak ya, ini memang patriarkal, tapi juga di dalam pengertian bahwa yang paling bertanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anak-anak yaitu adalah bapak ya, sebagai kepala keluarga. Saudara, ini Efesus ini dekat sekali dengan Kolose ya. Kemungkinan Kolose mendahului surat Efesus. Jadi penulis dari Efesus ini ya mengambil apa yang sudah ditulis di Kolose ini dalam tradisi Paulus ya. Sangat mirip, tapi juga ada ini ya, ada perkembangan sedikit kalau sudah melihat di situ. Misalnya waktu bicara tentang anak-anak ya, ini pesannya sederhana. Anak-anak itu diminta apa? Diminta untuk menaati orang tua ya. Kita ditaruh di dalam ordo ya, saya ditaruh di dalam ordo. Ada orang ordonya itu di atas kita dan kita perlu submit. Ini sesuatu yang penting ya saya, karena di dalam kehidupan di dalam dunia ini enggak otomatis orang itu bisa submit, tapi orang yang enggak bisa submit, orang yang enggak bisa menaati ordo yang ada di atasnya, itu biasanya akan kesulitan saya di dalam kehidupan ya. Jadi kita juga sebagai orang tua ya, kalau tidak mendidik anak baik-baik untuk menaati orang tua, menghormati orang tua, sebetulnya kita sedang mencelakakan mereka juga gitu, karena hidup di dalam society juga ada jejaring ordo ya, so kita nggak bisa hidup tanpa
ordo ya. Ada orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita dan juga ada orang-orang yang kita pimpin ya. Ada orang-orang yang kita taati, ada orang-orang yang juga menaati kita. Itu namanya ordo gitu di dalam ini ya, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam gereja ya, di dalam masyarakat pun juga ada seperti itu. Nah, Saudara melihat di dalam bagian ini dikatakan bahwa anak-anak itu panggilannya adalah menaati orang tuanya. Itu Kolose mengatakan itulah yang indah di dalam Tuhan ya, tanpa menjelaskan lebih lanjut keindahannya apa gitu. Hanya dikatakan di sini itu indah di dalam Tuhan ya. Waktu seorang anak itu menaati orang tuanya itu adalah sesuatu yang indah ya. Kita bisa kaitkan lagi dengan ini ya, konsep ordo tadi ya, ordo kreasionis bahkan gitu ya, ordo ciptaan ya. Ada order ya, anak-anak yang lebih muda menghormati, menghargai, menaati orang tua ya, itu sesuatu yang indah. Kenapa indah? Ya karena seperti ciptaan yang direncanakan oleh Tuhan gitu, tidak terjadi chaos, tidak terjadi kekacauan ya. Tapi waktu anak-anak itu kurang ajar terhadap orang tuanya, waktu anak-anak itu nggak mau menaati orang tuanya, waktu orang tua juga nggak bisa exercise authority kepada anak-anak, akan ugly ya, saya. Itu sesuatu yang ugly, gitu. Sesuatu yang tidak lagi indah. Nah, kesaksian Kristen tentu saja, saya harusnya juga ini ya Pak, ini ordo kreasionis ini kan sifatnya kan universal ya. Seharusnya terjadi bukan hanya pada orang Kristen sih, ini sesuatu yang universal ya. Tetapi lebih lagi ya di dalam keluarga Kristen tentu saja kita dituntut untuk menyaksikan ini. Karena kalau ini adalah panggilan yang universal yang orang bahkan tidak percaya pun ya, itu tetap bisa menghidupi seperti ini karena ini ordo kreasionis. Apalagi orang percaya itu lebih lagi dituntut ya untuk menyaksikan kehidupan yang demikian itu. Nah, waktu saudara membandingkan dengan ini variasi di dalam surat Efesus. Di sini ada perkembangan ya, dikatakan setelah kalimatnya mirip sekali, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan ya. Karena haruslah demikian ya, haruslah demikian. Kalau Kolose bilang itulah yang indah di dalam Tuhan karena haruslah demikian ya. Sudah sepatutnya demikian. Lalu terus kemudian dirujuk ya di sini perintah dari Dekalog, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Jadi menaati orang tua ini di dalam kaitan dengan perintah keempat, menghormati ayah dan ibu. Penulis Efesus mengatakan ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini ya, ini perintah yang disertai dengan janji, ada perintah, ada janji, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita sudah pernah bahas bagian ini dalam kesempatan yang lain, ini sedikit pengulangan ya untuk kita gitu. Apa ya kaitannya ya menghormati ayah, ibu dan umur yang panjang gitu. Sudah saya percaya kita nggak boleh mengertinya di dalam kesempitan konsep seperti kayak hukum tabur tuai gitu, apalagi di dalam pengertian kepercayaan lain ya, seperti kayak karma dan sebagainya. Bukan itu saya maksudnya gitu. Ini sangat bisa dijelaskan secara horizontal ya. Ini bukan satu perintah yang terus kemudian janji itu mengikuti secara gaib gitu ya. So, kalau kita menghormati orang tua kita, umur kita jadi lebih panjang gitu. Kalau hormatnya lebih dalam lagi, lebih panjang lagi gitu misalnya ya. Kalau kurang hormat, kena potong berapa tahun gitu ya. Kurang ajar keterlaluan, kepotong 30 tahun atau bagaimana. Itu pengertian magical kayak begitu, bukan ajaran firman Tuhan ya. So, ya. Tapi apa sih saya, let's say ini ya, logika itu apa gitu. Waktu dikatakan di sini orang yang menghormati ayah dan ibunya, hidupnya berbahagia, panjang umurnya di bumi. Jangan lupa ya, saya manusia itu dari generasi ke generasi, itu generasi yang di bawah kita ya, akan mencerminkan, melihat, memperhatikan, meneladani apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Kenapa perintah ini penting ya, hormatilah ayahmu dan ibumu ya, karena di dalam Judeo-Christian tradition, itu penting ya saya di tengah-tengah gambaran ini dunia ideologi yang orang menelantarkan orang yang tidak lagi produktif ya, orang yang tidak lagi menghasilkan gitu. Orang yang ya sudah tua renta gitu ya, untuk apa lagi sudah menjadi beban seperti ini ya. Tetapi di dalam Dekalog 10 perintah Allah dikatakan tetap kita mesti menghormati ayah dan ibu ya.
merawat mereka, ya, mengasihi mereka. Meskipun di dalam saat seperti itu mereka tidak lagi bisa banyak melayani kita, ya, tapi mereka cenderung menjadi beban di dalam kehidupan kita, tetap perlu menghormati. Jadi tidak menyia-nyiakan kehidupan mereka, ya. Kita bukan hanya apa ya, oh mereka boleh ada tinggal di rumah saya sejauh mereka itu memberkati saya, tapi kalau sudah membebani ya sudahlah, mendingan cepat pergi saja begitu ya. Itu orang kurang ajar ya, saya namanya gitu. Orang oportunistik gitu ya, orang oportunistik yang tidak melayani orang tuanya yang sudah membesarkan dia. Dan sekali lagi saya, karena kita hidup dari generasi ke generasi ya, apa yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya ya, itu juga disaksikan kepada anak, disaksikan oleh anaknya lagi kan ya. Kalau saudara dan saya, kita punya orang tua yang sudah tua, terus kemudian kita nggak mau merawat ya, waktu sakit kita nggak mau merawat mereka ya, kita membiarkan mereka begitu saja gitu, kita nggak menghormati mereka. Lalu kesaksian itu saya, itu disaksikan oleh keturunan kita ya. Nah, keturunan kita juga akan mengikuti yang sama, mereka juga akan menyia-nyiakan kita, saudara dan saya. Waktu kita tua, mereka juga nggak akan menghormati kita, dan kita, saudara dan saya akan cepat mati. Makanya di sini dikatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekali lagi ya saya, sangat bisa dijelaskan ya secara kehidupan keluarga gitu. Karena seorang anak ya itu akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya itu mengasihi orang tuanya lagi ya, lalu kita bisa berharap di situ anak yang ditanamkan ya pendidikan, pengajaran, kisah, cerita ya, Injil ya, Taurat yang kita pelajari dari firman Tuhan itu bisa hidup juga di dalam kehidupan mereka. Maka di sini dikatakan nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tentu saya ini bukan motivasi terakhirnya di dalam pengertian bahwa oh kalau gitu saya better menghormati orang tua saya deh, supaya nanti saya nggak dikurang ajari oleh anak saya. Motivasinya bukan untuk sendiri ya saya. Again, hidup ini bukan berpusat kepada diri, tapi ini menyaksikan kebaikan Kristus yang kita terima di dalam kehidupan ini ya. Bukan semata-mata kita memperlakukan orang tua supaya nanti kita suatu saat juga diperlakukan dengan baik. Kalau kayak begini kita rada selfish ya saya maksudnya gitu. Bukan itu, tapi di dalam arti bahwa kita menyaksikan ya, kehidupan yang mengenal Allah, kehidupan yang mengenal Tuhan, kehidupan yang mengenal Kristus ya. Yesus sendiri waktu di dalam dunia, kita tahu dia juga menghormati ayah dan ibunya. Gitu. Jadi ini satu kehidupan yang memang kita lihat di dalam kehidupan Kristus sendiri. Household code ini memang bukan uniquely exclusively Christian ya. Memang tidak ya. Again di ancient letters yang lain kita tahu ada struktur seperti itu juga common ya di bagian akhir dari surat ada household code ya. Tetapi ini saya waktu kita membacanya tetap harus dari perspektif yang distinctively Christian ya. Karena kalau kita nggak mengaitkan dengan Kristus, dengan pribadi Kristus, ya ini ya seperti kayak ajaran-ajaran moral belaka gitu ya, cuma sekedar wejangan-wejangan yang nggak terlalu unik ya di dalam ini pengertian atau perspektif Kristen gitu. Makanya di dalam hal ini saya waktu kita membaca dalam Efesus ya, pengaitan dengan dekalog ini menarik gitu. Ini satu perkembangan yang menarik ya, jadi distintif gitu ya di dalam hal ini. Saya bukan mengatakan di dalam Kolose jadi nggak ada distintif Kristen sama sekali, bukan itu poin saya, tapi dengan mengaitkan dengan dekalog ya, ini versi yang ada dalam Efesus, hormatilah ayahmu dan ibumu ya, ini jelas lebih kental ya saya, waktu sudah membaca bagian ini di dalam konteks Judeo-Christian tradition gitu. Lalu kita membaca berikutnya, yaitu ini ya, kalau tadi adalah kepada anak-anak yang diminta untuk menaati orang tuanya, menghormati ayahnya dan ibunya. Terus kemudian dari sisi orang tua ya, bapak-bapak terutama ya, diminta untuk tidak menyakiti hati anak-anak, supaya jangan tawar hatinya. Demikian Kolose mengatakan, kalau di dalam Efesus dikatakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, saya percaya kedua hal ini ya, saya saling melengkapi. Ini indah ya, dua
hal yang berbeda ini. Kalau Kolose mengatakan jangan menyakiti hati anakmu, ya. Kalau Efesus mengatakan jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, ya. Dekat sih memang ya, meskipun istilahnya lain yang dipakai, tapi ini artinya dekat itu, memprovok ya. Ya, jangan menyakiti, melukai demikian rupa sampai akhirnya terus dia itu hidup di dalam kepahitan ya. Nah ini penting ya saya bagian seperti ini gitu. Again tadi kita mengatakan memang ada kemiripan dengan tradisi yang let's say nggak harus Kristen ya. Misalnya Menander itu saya kutip ya saya ada ini dari komentari. Dia mengatakan ini ya Pak, kalimat seperti ini. A father who is always threatening does not receive much reference. Seorang ayah yang selalu mengancam ya, dia nggak mendapatkan hormat ya, mainnya ngancam gitu, tahunnya ngancam, orang tua yang suka ngancam ya, nggak membangkitkan hormat dari anak-anaknya ya, karena ini abuse power ya namanya saya. Ini prinsip bisa saudara perluas ya, baik di gereja, baik di kantor, di company, di mana, di tempat pemerintahan, orang yang sejak kepemimpinan itu suka mengancam ya saya, itu nggak menolong apa-apa gitu. Karena itu bukan jalan salib saya, itu abusing power itu bukan jalan salib gitu, itu bukan kepemimpinan jalan salib gitu. Itu membuat sakit hati ya, membuat orang itu luka dan akhirnya nggak bisa memberikan hormat ya, yang rela dari dalam hati gitu. So dari poin ini saya Menander ya, dan dia sangat mengerti gitu. Tetapi tetap meskipun ada kesamaan ya saya, kita percaya juga ada perbedaan, nanti kita akan balik di dalam perbedaannya di mana gitu ya. Tapi kita bicara kesamaannya dulu. Indeed saya, kita setuju ya saya di dalam hal ini mirip ya. Dikatakan untuk tidak membangkitkan amarah, tidak menyakiti hati dari anak-anak ya. Ini termasuk apa saya? Ya ini termasuk ini ya Pak itu disiplin yang eksesif ya saya. Disiplin yang berlebihan ya, sampai akhirnya menimbulkan ketakutan ya di dalam diri anak. Apalagi bukan cuma ketakutan, tapi juga perasaan terluka dan yang sulit disembuhkan. Apalagi kalau berulang-ulang ya. Ini kepemimpinan yang abusif namanya ya. Disiplin yang eksesif ya. Atau tuntutan yang nggak wajar ya. Tuntutan. Kita orang tua pasti ada tuntutan ya terhadap anak-anak kita, pasti gitu. Kita ada pengharapan, ada tuntutan gitu. Tapi bisa ada tuntutan yang unreasonable, tuntutan yang gak wajar ya. Mungkin motivasinya sih kepingin mendorong gitu ya, kepingin mendorong supaya anak-anak bisa lebih maju dan sebagainya. Tapi kita menggunakan kata-kata yang kasar gitu, kata-kata yang melukai ya, kata-kata yang belittling ya. Kata-kata yang ridiculing ya, kata-kata yang menghina, yang merendahkan ya. Lalu kita pikir kita sedang mendorong, itu bukan mendorong itu merusak jiwa namanya ya. So tuntutan-tuntutan yang enggak realistis ini ya, tuntutan yang merupakan mungkin ambisi dari orang tuanya yang enggak kesampaian, terus kemudian anaknya dituntut demikian rupa, itu basically adalah orang tua yang enggak bisa comes to term dengan kegagalan hidupnya, lalu terus kemudian mengharapkan anaknya untuk menebus kesalahannya gitu ya. Ini nggak fair banget ya, ini persoalan psikologi sebetulnya gitu. Sekali lagi, kita bukan mengatakan orang tua nggak boleh ada demand, orang tua sih bisa ada ekspektasi, ada tuntutan ya. Tapi ini demand yang betul nggak yang sesuai dengan porsi yang diberikan Tuhan ya. Kita mesti punya kepekaan di dalam hal ini ya. Kita nggak boleh juga ini authority kita ada ya, kuasa kita ada, kepemimpinan kita ada, tapi nggak boleh di abuse ya, kita nggak boleh abusing power ya, mentang-mentang kita lebih kuat dan sebagainya, lalu kita melukai hati anak-anak itu dengan abusing power ya, ketidakadilan ya, anak-anak itu peka sekali ya terhadap ketidakadilan, sense of justice atau fairness ya, apalagi kalau orang tua memiliki beberapa anak ya. Anak itu peka sekali ya dengan ini, dengan urusan keadilan ya. Gak ada yang mengajari, tapi mereka sangat peka gitu dengan urusan keadilan. Kita jangan memihak ya, kita jangan pilih kasih ya, kita jangan lebih condong kepada satu anak ya. Mungkin anak itu let's say lebih menyenangkan kita gitu, yang anak ini lebih sulit dan sebagainya. Terus kemudian kita jadi
lebih ada dislike gitu ya, dan kita menunjukkannya, ya itu melukai ya, itu gambaran seperti itu. Condemning ya, apa ini ya, mengutuki ya, mungkin bukan mengutuki gimana sih, tapi kalimat-kalimat penghukuman ya, kalimat-kalimat penghakiman yang dikatakan ya. Ini kan semuanya nggak cocok ya dengan sifat Kristus gitu, nggak cocok dengan sifat Allah yang kita kenal gitu. Karena gambaran seperti ini lebih merupakan gambaran ini ya Pak, sosok orang tua yang merciless gitu, sosok orang tua yang nggak ada belas kasihan ya, yang selalu menghukum gitu ya, apa-apa salah menghukum, dihukum ya supaya dia belajar. Akhirnya dia konsepnya itu bukan konsep mencintai Tuhan ya, mencintai yang benar, tapi dia mentalitasnya jadi mentalitas Buddha, mentalitas orang yang ketakutan gitu. Mengapa? Ya karena ini ya Pak, seringkali diancam dengan hukuman-hukuman, kalimat-kalimat penghakiman yang dikeluarkan, belum lagi tadi kata-kata yang belittling ya, penghinaan ya, humiliation ya, perendahan dan ya kalimat-kalimat yang insensitif itu ya. Nah ini semua itu kita bisa kembangkan, apa artinya ya, waktu Kolose dan Efesus mengatakan jangan menyakiti hati anakmu ya. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu ya. Ini apa artinya gitu. Saya pikir kita juga bisa terjemahkan di dalam konteks kehidupan kita di dalam zaman kita sekarang ya. Kita minta pertolongan dari Tuhan supaya waktu kita mendidik anak-anak kita ya, itu kita mendidik dengan persuasi ya, mendidik dengan kelemah lembutan, mendidik dengan cinta ya, termasuk juga boleh dengan ada demand ya, tapi demand yang realistis yang sesuai dengan takaran yang Tuhan percayakan pada saat itu dan bukan ambisi pribadi kita sendiri yang diterapkan kepada anak-anak itu dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau tidak ya, apa yang akan terjadi? Ya, ini mereka tawar hatinya ya. Kolose mengatakan mereka tawar hatinya. Orang kalau hatinya sudah tawar, itu dia nggak bisa mencintai lagi gitu. Ya, ini kalau ekstrim ya, ekstrim ya. Harap sih nggak begini ya. Itu bisa menjadikan ini anak ini jadi ya psikopat gitu. Tawar hatinya. Orang psikopat itu tawar hatinya, dingin hatinya, nggak ada cinta kasih. Kita nggak memperlakukan dia dengan sensitif ya, kita nggak ada sensitivity ya. Lalu terus kemudian anak jadi orangnya akhirnya juga kemudian ya dia terlatih untuk mematikan perasaannya, membuat hatinya tawar, dia mendinginkan perasaannya. Kenapa? Ya supaya dia nggak terlalu terluka ya, supaya dia nggak terlalu terluka karena dia terlalu sering dilukai, maka ya didinginkan saja gitu hatinya. Jadi kalau misalnya dihina ya nggak terlalu sakit juga. Tapi ini bahaya, ini kepribadian yang bertumbuh seperti ini bahaya. Dia jadi nggak bisa mencintai ya. Hatinya itu menjadi tawar, dia menjadi dingin. Lain kali kalau dia melihat orang lain yang susah, orang lain yang gagal dan sebagainya, dia juga nggak akan tergerak. Nggak ada belas kasihan. Mengapa? Karena di dalam keluarga dia juga diperlakukan seperti itu, nggak ada belas kasihan. Dia nggak ada pengalaman pengampunan, nggak ada pengalaman belas kasihan, nggak ada pengalaman ditunggu dengan sabar. Yang ada adalah dimaki-maki, yang ada adalah terus-menerus dituntut nggak habis-habisnya ya. Wah ini rusak ya psikologi seperti ini ya. Hanya Tuhan yang bisa menolong di dalam keadaan yang seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua ya, kita berhati-hati supaya kita tidak memperlakukan anak kita itu secara demikian ya, sehingga mereka akhirnya itu tawar hati ya. Di dalam versi dari Efesus ya, itu berbeda. Kalau Kolose bilang jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Di dalam Efesus jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, itu mirip sekali ya dengan tidak menyakiti. Tapi terus kemudian kalimat berikutnya, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sudah kita percaya dua hal ini sangat berkaitan ya. Orang yang, saya balik ke Kolose ya, anak yang tawar hatinya ya akan sulit ya untuk menerima didikan di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena sudah dingin hatinya, sudah tawar hatinya, sudah keras gitu. Kita mau memberitakan lagi prinsip firman Tuhan ya, benih firman Tuhan itu mental semua. Karena apa? Karena ya hatinya itu sudah tawar, karena terlalu sering disakiti, karena terlalu sering dibangkitkan amarahnya.
Akhirnya dalam keadaan seperti itu ya dia nggak bisa menerima firman Tuhan di dalam hatinya sebagai tanah yang subur, yang nggak bisa bertumbuh, nggak bisa dididik lagi di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sudah kita masih ingat ya di dalam hal ini ya, waktu kita mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, itu bukan cuma memberikan kontennya yang benar ya, tapi the way bagaimana saudara menyampaikannya ya, sikap hatinya, afeksinya itu bagaimana, sikapnya seperti apa, itu sangat penting ya saudara. Kita bisa mengajarkan pengajaran yang benar, tapi kita mengajarkannya itu bukan dengan spirit yang benar. Isinya mungkin benar saudara, kalimat teologinya mungkin kalimat yang benar gitu ya, doktrinnya tepat gitu. Tetapi kita menyampaikannya dengan cara yang kasar misalnya ya, dengan emosi kedagingan ya, dengan tuntutan yang nggak realistis ya. Akhirnya mereka nggak bisa menerima pendidikan itu ya. Mereka akan melihat ini sesuatu yang justru kalau bisa mereka melawan gitu. Mengapa? Ya karena hatinya sudah tawar, karena hatinya itu sudah dingin ya. Jadi orang yang hatinya dingin, anak-anak yang hatinya dingin itu jadi nggak reseptif ya, nggak reseptif, nggak lagi terbuka ya untuk firman Tuhan itu didikan gitu. Dan ya kalau kita peka ya, kita tahu ya, kita berubah di dalam hal ini ya. Kita nggak bisa mempergunakan cara abusing power itu tadi ya, nggak itu bukan cara Kristus mendidik kita. Saudara baca di dalam kitab Injil ya, di mana ya itu Tuhan, meskipun Tuhan sebetulnya berhak loh, dan dia kan nggak punya kedagingan ya, Tuhan itu nggak ada dosa ya. Dia kalau mengajarkan terus dengan apa persisten tuh ya, dengan apa otoritas tanpa apa ya, tanpa ada menunggu dan sebagainya, sebetulnya dia juga boleh juga, dia Tuhan kok gitu. Dan dia nggak ada salah apa-apa. Tapi saudara perhatikan ya, bagaimana Kristus memperlakukan murid-murid ya, itu betul-betul jalan salib. Ya. Mendidik itu sendiri jalan salib ya. Mendidik murid-murid itu sendiri sudah jalan salib. Karena mereka nggak mengerti-mengerti dan Kristus menunggu mereka ya. Kristus bukan mereka nggak mengerti terus kemudian mereka dihukum langsung begitu ya, dipotong tangannya atau apa gitu, atau ditempeleng atau apa. Kita nggak mendapat cerita itu di dalam Injil. Kristus nggak memperlakukan murid-muridnya seperti itu gitu. Begitu nggak taat gagal langsung dimaki-maki, dibentak-bentak ya, dipermalukan di depan semua orang dan sebagainya. Itu bukan Kristus yang di dalam Alkitab, bukan gitu. Jadi kita mendidik anak-anak kita itu di dalam Kristus ya, seperti di sini dikatakan di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Atau di dalam ajaran dan nasihat, memang ada ajaran sih, ada nasihat. Tapi nasihatnya siapa ya sebetulnya gitu ya? Nasihat Tuhan atau nasihat yang lain? Atau nasihat kita sendiri, ajaran kita sendiri. Ajaran dunia ini, nasihat dunia ini. Kacau akhirnya gitu. Maka di sini sekali lagi ya, kita melihat di sini sesuatu yang tetap distinctively Christian gitu. Betul sih, tentu saya waktu kita mengatakan kalimat seperti ini ya, dan apa merciful ya, kelemah lembutan, persuasi, itu bukan berarti terus kemudian saudara waktu mendidik anak-anak nggak boleh ada disiplin sama sekali. Tentu bukan itu maksudnya. Anak juga ada saatnya menerima disiplin chastisement ya, itu apa? Teguran ya. Sebenarnya istilah paideia ya, itu ya, yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya itu kalau sudah membaca di dalam konteks ini ya, Septuaginta, LXX itu istilah paideia. Itu punya nuansa, ada certain sense of ini, apa disiplin ya, chastisement itu terkandung di dalam istilah paideia ya. Tapi paideia juga termasuk di dalam literatur Septuaginta ya, wisdom literatur khususnya gitu ya, kitab-kitab bijaksana. Paideia itu sangat berkaitan juga dengan Sophia, dengan bijaksana ya. Betul, mendidik itu perlu disiplin, perlu chastisement, betul gitu ya. Tapi untuk mendidik, memberikan disiplin dan chastisement itu perlu bijaksana, perlu bijaksana. Paideia ya, pendidikan itu nggak mungkin dilakukan ya, pengajaran ini, pendidikan ini nggak mungkin dilakukan tanpa bijaksana gitu. Kalau nggak bijaksana bisa ya ini seperti dikatakan oleh Kolose ya, membuat anak-anak itu tawar hatinya gitu. Discourage instead of encourage ya, dan akhirnya kita nggak menggambarkan kekristenan itu sebagai sesuatu yang indah, tapi kita menggambarkannya sebagai satu momok ya, sebagai sesuatu yang menakutkan atau menjengkelkan, yang menyebalkan, yang bikin orang itu jadi kalau bisa saya mesti melawan ini. Sayang sekali ya, kita membaca di dalam sejarah itu ada
Ya ada anak-anak yang dididik di dalam keluarga Kristen, tapi entah bagaimana ya nggak tahu itu orang tuanya mendidik mungkin terlalu keras atau bagaimana ya. Akhirnya anak-anak itu justru jadi ini ya orang-orang ateis akhirnya gitu, yang sangat benci, sangat melawan kekristenan. Mengapa ya? Mereka sudah terlalu terluka. Ini tentu saya bukan membenarkan mereka jadi ateis, bukan itu poin saya. Tapi ada peran daripada orang tuanya ya, perhaps ya nggak sadar, nggak bijaksana ya. Itu sering menyakiti ya, sering menyakiti dan menimbulkan amarah di dalam hati anak-anak ini. Sampai suatu saat waktu mereka dewasa, mereka berkata, enough is enough. Saya nggak mau lagi dengan ajaran Kristen ini ya. Ini ajaran yang nggak ada belas kasihannya, ini ajaran yang menuntut, ini ajaran yang memaksa, ya ini ajaran yang abusing power dan seterusnya dan seterusnya. Sayang sekali ya, saya. Padahal waktu kita melihat kehidupan Kristus sama sekali bukan demikian. Maka kalimat ini penting, saya didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, ya, di dalam ajaran dan nasihatnya Tuhan, ya, bukan ajaran dan nasihat saudara dan saya sendiri, tapi ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Harap Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, ya, anak-anak yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh adalah berkat Tuhan yang besar, ya. Itu adalah kepercayaan Tuhan dan kita dengan hati yang takut dan gentar, kita minta kepada Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, supaya kita bisa mendidik mereka dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami anak-anak, dan kami pun juga pernah menjadi anak-anak yang dididik oleh orang tua kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberi kepada kami segala bijaksana, kehidupan Kristus, sehingga ketika kami mendidik anak-anak, ini kami sungguh boleh mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, dan bukan membangkitkan amarah atau membuat tawar hatinya dengan kami, menyakiti hatinya, hati daripada anak-anak yang Tuhan kasihi. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan, kekurangan kami, dan Tuhan juga mendewasakan kami, membuat kami lebih lagi mature di dalam Tuhan, sehingga kami bisa mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi saya ini mau mengencourage saudara yang ada anak-anak ya, silakan mengikuti Bible Camp nasional ya, masih berlangsung beberapa hari lagi ya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.